Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Nah, kali ini kita akan belajar tematik untuk kelas 4 ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, materinya ada bahasa Indonesia, IPA, kemudian ada IPS. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kebersamaan dalam keberagaman sungguh sangat menyenangkan. Apakah kalian sering membaca cerita tentang kebersamaan dalam keberagaman? Kali ini kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks cerita. Cerita terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf mempunyai satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Pada subtema 1 kalian sudah belajar ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Bu Rika akan mengingatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung merupakan gagasan-gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Ada banyak budaya ya yang kita miliki ya. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, di sini kita akan membaca suatu cerita. Kemudian kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, kita baca ya teks berikut ini. Judulnya tentang bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, di sini ada tinta merah dan tinta biru. Tinta merah itu merupakan gagasan pokoknya. Kemudian yang tinta biru merupakan gagasan pendukung. Nah, pada paragraf 1 ini gagasan pokoknya yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian untuk gagasan pokoknya, untuk gagasan pendukungnya yaitu setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Itu boleh. Kemudian atau Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Nah, itu juga boleh karena gagasan pendukung itu merupakan gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut pada paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat.
Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, di sini gagasan pokoknya yaitu Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Nah, kemudian untuk gagasan pendukungnya, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Kemudian kita lanjut pada paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, di sini gagasan pokoknya yaitu setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kemudian gagasan pendukungnya, tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Nah, seperti itu ya anak-anak dalam memilih gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IPA. Kita belajar tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna loh. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, ataupun musik. Nah, coba perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut ini. Nah, telinga itu dibagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pada telinga bagian luar itu ada daun telinga, lubang telinga, kemudian ada gendang telinga. Nah, pada telinga bagian tengah yaitu ada 3 tulang pendengaran seperti tulang martil, kemudian tulang landasan, kemudian ada tulang sanggurdi, kemudian ada tulang setengah lingkaran itu. Lalu kita lanjut ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini ada saraf otak, rumah siput atau disebut dengan koklea, kemudian ada saluran Eustachius. Nah, kalian bisa belajar pada LKS tema 1 di halaman 43 ya untuk bagian-bagian dari telinga. Nah, kemudian kita akan belajar tentang cara kerja telinga. Nah, bagaimana sih prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Nah, suara yang berasal dari luar itu masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Hal ini menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf. Nah, oleh syaraf ini, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Seperti itu cara kerja telinga. Nah, bagaimana ya cara merawat kesehatan telinga? Nah, yang pertama, jika membersihkan telinga bagian luar, kita menggunakan dengan
kapas bersih atau kain bersih. Jangan menggunakan cotton bud karena itu akan mendorong kotoran semakin ke dalam. Kemudian yang kedua, jika ada suara yang terlalu keras, tutuplah telinga kalian agar tidak mengganggu gendang telinga. Kemudian yang ketiga yaitu periksakan kondisi telinga secara rutin ke dokter telinga. Selanjutnya yaitu kelainan pada telinga. Kita belajar dua kelainan telinga ya, yaitu tuli dan perikondritis. Tuli itu berkurangnya kemampuan mendengar. Kemudian perikondritis itu penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Selanjutnya yaitu materi IPS. Kita belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Indonesia mempunyai 6 agama, yaitu yang pertama Islam. Nah, umat Islam ini beribadah di masjid. Kitab suci agama Islam tentunya kalian tahu ya, karena kita beragama Islam, yaitu Al-Quran. Kemudian untuk Katolik, mereka melakukan ibadahnya di gereja Katolik. Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab. Terus yang ketiga yaitu Kristen. Agama Kristen melakukan ibadah di gereja Kristen. Kitab suci mereka seperti kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab. Kemudian yang keempat yaitu agama Hindu. Mereka melakukan ibadah di pura. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Selanjutnya yang kelima yaitu agama Buddha. Mereka melakukan ibadahnya itu di wihara. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Kemudian untuk agama Konghucu, mereka melakukan ibadahnya di kelenteng. Nah, kitab suci agama Konghucu ini Shishu atau Wuqing. Nah, perbedaan agama bukan penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Berikut ini contoh sikap menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang pertama, memberikan izin ketika teman akan menjalankan ibadah. Jangan dilarang ya, teman-teman. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, ini biasanya nih, Bu Rika tahu nih, anak-anak nih. Biasanya saat sholat duhur di sekolah, biasanya satu sama yang lainnya saling mengganggu ya. Tidak boleh ya mengganggu saat kita melaksanakan ibadah ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama. Yang keempat, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Nah, untuk tugas kalian yaitu Bahasa Indonesia pada LKS tema 1 halaman 41. Ya, yang kinerja 1, coba kalian cari gagasan pendukung dan gagasan pokoknya pada bacaan pada halaman 40. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa mengumpulkan pada wali kelas masing-masing. Kelas 4A dengan Bu Rika, kelas 4B dengan Bu Anisaun. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.